Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Rahmawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Jombang. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Perak. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Berikut adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan dengan keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Respon siswa dari hasil implementasi keyakinan kelas, yakni siswa lebih memahami keyakinan kelas dan mereka melakukan keyakinan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan antusias. Refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yakni saya harus dapat memotivasi siswa dalam meyakini keyakinan kelas mereka dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekitar saya, terutama dengan siswa dan warga sekolah. Berikut ini adalah pemaparan saya budaya positif di sekolah yang saya lakukan terhadap teman sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ngapunten Bapak Ibu, saya mengganggu waktu istirahatnya. Jadi hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jombang dan juga mewakili SMP Negeri 1 Perak. Hari ini saya ingin mensosialisasikan bagaimana ini nanti kita sharing bareng, jadi kita diskusi bareng karena ini juga hal yang sangat baru juga dan kita butuh adaptasi juga. Jadi kita bersama-sama untuk sharing tentang budaya positif. Ngapunten sebelumnya mengambil waktu Bapak Ibu, sebenarnya sekarang kan waktunya istirahat. Langsung saja. Jadi ini ada program budaya positif. Nah, sebelumnya kita kan sudah kelas 7 sudah ada kurikulum merdeka. Nah, ini di dalam kurikulum merdeka ada cabang-cabangnya, salah satunya adalah budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan pematik. Nah, ada 3 pertanyaan di sini sebelum kita belajar budaya positif. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Ya, tergantung hukumannya, tidak, dan ada yang setuju, macam-macam. Nanti kita akan belajar bareng, Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi anak kalau salah disuruh membaca, membersihkan selokan, membersihkan halaman, apa itu termasuk mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Ya, ada yang tidak, ada yang iya. Ya, nanti kita cross check bersama-sama. Dan yang ketiga ada memberi penghargaan
belajar anak. Contoh, kita memberi, bukan nilai ya, kita memberi coklat. Ayo siapa yang bisa menjawab, kita kasih coklat. Yang bisa jawab, saya kasih uang. Itu Bapak Ibu setuju nggak? Ya, ada yang 3 ya, 80.000 orang dan 10.000 orang ada yang setuju. Ya baik, nanti kita cross check bersama-sama, oke? Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori. Nah, di sini dari Kemendikbud memberikan 2 pilihan. Nah, kita sebagai manusia pasti bisa merespon secara spontan. Dan yang pertama ada kalimat seperti ini: kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau kita sebagai manusia memang respon kita harus seperti itu biasanya ya. Contoh dan teori kontrolnya, jika kita ingin menjadi pendidik atau guru yang lebih baik lagi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, misalnya contoh tentang korden. Misalnya saya berpikir kalau korden ruang guru ini masih bagus, tidak usah beli, nggak usah dicuci. Ternyata Bu Olive punya pandangan lain. Loh, ini harus diganti Bu Arum karena sudah banyak yang jahitannya sudah rusak. Bu Yayu juga gitu, kayaknya nggak perlu diganti, kita cuci aja, kita beli, nanti juga masih bagus. Nah, jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, misalnya yang stimulus respon itu kan kita itu mengubah orang agar pendapatnya itu sama dengan kita. Itu kurang diperbolehkan ya Bapak Ibu, karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita semua harus menghormatinya ya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin pendidikan yakni guru tidak boleh menyuruh anak itu sudut pandangnya harus sama dengan kita ya. Dan selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, contoh misalnya ada si A, murid ini melakukan kesalahan, misalnya dia memakai sepatu putih. Nah, itu kan pandangan kita sebagai manusia kan, wah, anak itu salah memakai putih, berarti dia salah, dia males, dia gak taat peraturan. Tapi jika kita menggunakan teori kontrol, kita semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita sebagai pendidik harus tanya dulu ke anak itu, nggak langsung kamu malas pakai sepatu putih. Nah, kita tanya dulu, kamu kenapa nak pakai sepatu putih gitu? Kenapa tidak pakai sepatu hitam? Nah, pasti anak itu siapa tahu punya alasan, punya tujuan. Bu, di rumah saya misalnya rumahnya seperti kayak dulu Gondang Manis, Bu, rumah saya kemarin kebanjiran, jadi sepatu saya semuanya basah Bu, jadi nggak mungkin saya pakai sepatu basah ini, tadi saya pinjam teman saya yang di rumahnya di Kalangan. Nah, jadi anak itu kan pasti memiliki kesalahan itu punya tujuan. Jadi kita nggak boleh ngejudge atau langsung kamu salah, kamu gini-gini. Nah, kita harus memiliki teori kontrol. Bapak Ibu kamu tapi cepetan apa? Dan karena ini waktu juga. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol yang baik yakni Anda tidak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu betul sekali. Ya, contoh Bu Ida misalnya, Mbak Arum, sekarang misalnya saya lagi galau tugas, Mbak Arum, sampai harus tertawa sekarang gitu. Saya bisa ketawa, tapi hati saya lagi galau mungkin ya, terus sedih gitu. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya ya, ada misalnya semuanya, ayo kita sama-sama harus happy makan ini. Ternyata Pak Dul, Budung gak suka ute-ute, tapi saya suka ya. Nah, itu saya gak bisa maksakan ini Pak Dul, ini Budung, ini ote-otenya harus dimakan karena ini enak. Padahal Pak Dul sama Budung gak makan gorengan misalnya ya. Nah, itu saya juga gak boleh mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri saya sendiri ya kita semua sendiri. Begitu selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau teori kontrolnya harus kolaborasi ya. Kolaborasi itu maksudnya bekerja sama,
dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini saya alami 2 minggu yang lalu bersama Bu Ida. Nggih, salah satu contoh nggih. Kemarin Bu Ida ngajar kelas 7A nggih, Bu Ida nggak? Ada satu kelompok yang tidak membawa sesuai aturan yang disepakati di project. Nah, anak itu membawa kresek, padahal bungkus saset nih, bungkus saset jus, kopi. Nah, anak itu membawa, satu kelompok membawa kresek. Nah, yang dilakukan Bu Ida nggak langsung terserah kamu pulang, tidak. Tapi betul sekali, Bu Ida sudah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan saya. Kebetulan waktu itu penanggung jawabnya saya, Bu Olive dan Bu Cindy. Nah, pada waktu itu saya kebetulan kelasnya dekat sama Bu Ida, bertemu Bu Ida sehingga Bu Ida bisa telepon dan kolaborasi bareng, ini gimana ya anak-anak gitu. Dan Bu Ida juga sudah memberikan pilihan ke anak itu. Nah, bagaimana sekarang? Apakah sampean mau cari bersama Bu Ida? Nah, Bu Ida sudah bagus memberikan pilihan kepada anak. Jadi nggak langsung, sudah kamu nggak usah ikut kalau gitu ya. Bu Ida memberikan pilihan anak mau bersama Bu Ida mencari di tong-tong sampah di sekolahnya Bu Ida nih. Walaupun itu nemu 1, 2 atau tidak juga di tong sampah itu, tapi sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga pemberian pilihan kepada anak. Jadi anak itu nggak bisa dijudge ya, betul memang anak itu salah, namun kita nggak boleh langsung memberikan paksaan. Wes kamu nggak usah ikut, wes Bu Ida nggak mau. Nah, Bu Ida nggak gitu, ternyata Bu Ida sudah melakukan hal yang tepat, berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga memberikan pilihan terhadap anak. Jadi anak itu bisa pikir sendiri, ya udah bersama Bu Ida mencari limbah itu tadi. Selanjutnya yang terakhir di sini, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, betul ini Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak boleh punya perasaan minder ya, baik guru yang sudah senior maupun masih junior ya. Nah, kita nggak boleh misalnya di dalam kelas, wah iki kayaknya ada anak yang trouble, kira-kira nanti saya kasih materi ini bisa masuk gak ya ke anak-anak kelas ini misalnya. Nah, itu kan kita sudah punya pikiran, wah ini saya menang atau kalah ya di kelas ini, maksudnya metodenya dapat diterima ke anak apa tidak. Nah, kita nggak boleh punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus punya pikiran memenangkan pembelajaran, karena kita guru itu sebagai pemimpin pembelajaran ya, pemimpin pendidikan terutama di Indonesia ini dan terutamanya di SMP Negeri 1 Perak. Jadi kita harus punya pikiran, kita loh pemimpin pembelajaran, kita pasti bisa sukses, bisa anak-anak bisa senang sama kita, bisa senang sama metode kita. Misalnya baru lah saya nggak bisa bikin PPT, sampai nggak bisa bikin gitu, bisa narik anak-anak gitu. Tidak Bapak Ibu, jadi tidak tergantung dari metodenya, tapi bagaimana kita, teknik kita bisa merangkul anak-anak biar paham sama materi kita. Yang penting satu, kita itu disukai anak-anak dulu, nanti pelajarannya juga pasti akan nyambung meskipun dengan pelajaran matematika yang begitu akar-akarnya juga biaya dan juga IPA juga ya, banyak percobaan dan sebagainya, apalagi bahasa Inggris bahasa kok wes, tapi saya tetap pede aja ya, saya ajari anak-anak meskipun bisa nggak bisa ya saya harus positif, insya Allah anak-anak bisa. Kata Bapak Ibu ya, jadi itu tadi bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kita harus memiliki teori kontrol untuk bisa jadi guru dan pemimpin pembelajaran yang hebat. Meskipun Buut mau pensiun, kita harus memiliki teori kontrol. Buut, semangat. Terus lanjut ada juga. Nah, di sini disiplin. Nah, disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar ya. Jadi budaya kita, disiplin itu sudah merubah sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selama ini murid-murid kebanyakan ada peraturan, saya nggak mau melanggar peraturan karena takut dihukum, misalnya dihukum gitu. Nah, takutnya itu
terhadap peraturan karena takut hukumannya, bukan dari keyakinan dirinya sendiri. Oke, baik, langsung saja. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Siap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu tadi seperti yang saya contohkan di awal. Dan juga mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini karena kita meskipun guru kelas 8-9 belum melaksanakan kurikulum merdeka, namun kita sudah merdeka belajar. Nah, anak-anak jauh sekali sebelum ada kurikulum merdeka sudah memiliki 6 profil ini. Karena hanya saja kita belum menyadari akan hal itu. Kenapa? Karena sejak lahir anak itu menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, guru itu sebenarnya hanya mengarahkan saja dan menuntun. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini saya alami sendiri. Saya itu awalnya menuntun anak-anak, tapi jatuhnya lama-kelamaan sebelum saya mengenal kurikulum merdeka, saya itu menuntut anak-anak. Makanya sekarang kan di kelas 7 gak ada KKM gitu. Karena memang tidak boleh menuntut. Maksudnya menuntut gimana? Saya dulu gini mengajar, menuntut anak-anak, tapi lama-kelamaan kamu nilainya harus 80. Yang udah dapat 80, saya suruh 90. Yang sudah 90, saya suruh ayo lebih bagus lagi, kalau bisa dapat nilai 100. Nah, itu kurang diperbolehkan. Itu namanya guru menuntut, bukan menuntun. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, saya terlalu kecepatan nama mboten. Nggih, gak apa-apa nggih, iki kejar tayang nggih. Karena waktunya terbatas. Nah, ini beriman, mandiri, bernama kritis. Nah, ini biar guru kelas 8-9 juga mengetahui. Jadi maksudnya beriman, anak-anak sudah memiliki itu karena pagi sudah membaca Al-Quran, sudah sholat duhur juga, sudah sopan santun. Insya Allah di sini hampir 99% yang sudah ya anak-anak. Mandiri juga sudah, bernalar kritis. Nah, menyampaikan pendapatnya itu juga termasuk bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah, ini sudah sangat sekali juga bisa setiap Jumat bersih. Kalau yang contoh di dalam kelas yakni belajar kelompokan sama teman-temannya itu juga termasuk bergotong royong. Nah, kreatif jelas ini sudah ya, anak-anak juga sudah bisa menggambar dan lain sebagainya ya. Dan contoh di lapangan-lapangan jauh sebelum kurikulum merdeka itu kan anak-anak gambar mural ya, itu juga sudah memiliki kreatif dan 6 profil pelajar Pancasila ini. Ya, baik, lanjut. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana ya? Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja Bapak Ibu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu tadi. Jadi kita sekarang harus merubah mindset kita bahwa anak-anak itu menaati peraturan bukan hanya takut hukuman. Kita harus merubah mindset anak-anak bahwasanya mereka itu menaati peraturan karena dia bukan perintah dari hukuman, tapi perintah dari dirinya sendiri. Nah, itu nanti yang akan kita bahas, gimana anak-anak itu bisa taat peraturan tanpa ada paksaan dari kita, gitu. Nah, ini kita harus memakai segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya ada contoh video. Tapi waktunya terbatas nih Bapak Ibu. Seperti yang saya share di grup dulu yang contoh segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang membuang sampah misalnya di hadapan saya, itu jangan menegur anak secara serta-merta ya. Karena sekarang sudah ada kebijakan dari Pak Nadiem. Jadi apa-apa itu kita harus menegurnya secara
humanis. Nah, betul yang dikatakan tim kedisiplinan yang masuk grup tim kedisiplinan kemarin pada minggu kita ngasih anak-anak arahan atau teguran itu secara keras, lembek apa bagaimana. Nah, ternyata Bu Anissa kemarin menjawab tegas dan humanis. Nah, itu betul ya. Jadi ketika kita melakukan tegur anak-anak itu nggak boleh, hai kamu ya yang buang sampah, ayo diambil. Nah, itu nggak boleh terlalu di hadapan anak-anak, dipanggil dulu. Misalnya kemarin saya kan nyontohkan Griselda, itu hanya skenario. Nah, misalnya Griselda buang sampah, kitanya tahu kalau Griselda dipanggil saja, ayo nak kesini. Nah, ditanya dulu, kamu tahu nggak siapa yang buang sampah itu tadi? Nah, nggak mungkin anak kalau nggak tahu itu paling Bu. Nah, pasti dia jujur karena dia nggak malu, karena nggak terdengar teman-temannya. Jadi dipanggil dulu Bapak Ibu, sini nak, sini. Kamu tahu nggak yang buang sampah itu tadi? Nah, dia pasti bilang, saya Bu. Nah, sampai kan sudah tahu keyakinan kelas itu kita. Keyakinan kelas itu maksudnya peraturan ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita nyebutnya di kurikulum Merdeka bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Mungkin kuliah kelas 8, 9 proses dulu, tidak apa-apa. Jadi keyakinan kelas kita itu apa? Oh, ini Bu nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu baru kita tegur, tapi jangan di hadapan teman-temannya. Namun Bapak Ibu, sebelum ada pertanyaan Mbak Arem, misalnya kayak wingi orang situ nyonya masuk ya kata, nah siapa yang nyonya tadi? Gak mungkin itu kemarin kebetulan saya itu baru ya Bapak Ibu, pas waktu MPLS di depan sini saya sama Bu Siti jalan, tiba-tiba ada anak yang tonjok-tonjokan. Itu gak mungkin saya masuk, nah kamu kenapa menonjok? Dia pada waktu emosi kan gak mungkin, itu terkecuali nih Bapak Ibu. Gini saja, langsung kita rangkul, kita ajak, jangan di TKP itu langsung kita rangkul, entah kita ajak di ruang guru, apa di BK atau di mana begitu. Jadi kita ngotor emosinya dulu, seperti kemarin juga anaknya Bu Sri, nah memang mohon maaf, anak itu kan memiliki temperamen yang berbeda-beda. Dia dikatain temennya sedikit aja tiba-tiba langsung gitu. Nah, itu gak bisa kita, nah kamu kenapa marah? Nah, dia tambah marah ya, kita ajak dulu, ditenangkan. Mungkin kita bisa, ayo nak baca istighfar, sudah tenang. Nah, gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sikonnya dulu, situasi dan kondisi. Kalau memang kayak tadi cuma buang sampah terus bermain HP juga. Nah, bermain HP juga misalnya jangan langsung kamu bermain game, sini HP-mu gitu, sini gitu. Misalnya kita tahu nah terus HP, tadi kamu bermain apa nak gitu. Enggak, kalau nggak jujur misalnya, tadi kamu bermain HP kan, coba kesini HP-nya. Nah, baru diajak ke tempat yang agak sepi, jangan di depan teman-temannya. Dengan begitu anak lo pasti jujur. Di sini guru BK-nya MGEP Ibu Ida. Iya, anak kalau di depan guru-guru BK pasti dia kenapa mau jujur, karena dia nggak malu, di sekitarnya sudah tidak ada anak-anak. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau ingin pendekatan ke anak misalnya apapun, terutama wali kelas jadi kita panggil secara individu saja jadi nggak boleh langsung mengejudge anak itu di depan teman-temannya, karena itu juga mempengaruhi mental healthy anak-anak Oke, nah ini tujuan dari itu tadi untuk memperbaiki hubungan, biar kita gak terlalu dikatain anak, oh Bu Iki, Bu Arum kok itu jangan curhat ya, Bu Arum kok gini ya. Nah, itu juga memperbaiki hubungan dan anak agar tetap friendly atau tetap ada hubungan baik dengan kita. Baik, nah itu juga ada menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Baik, langsung saja. Nah, ini maksudnya tadi budaya positif itu mempengaruhi lingkungan yang positif. Lingkungan positif mempengaruhi juga keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk kurikulum baru ini kita menyebutnya itu bukan peraturan kelas lagi, jadi keyakinan kelas. Nah, contoh ini yang saya maksud tadi ya, yang ngomongnya berbelit-belit. Nah, ini contoh kalau kesepakatan kelas
datang tepat waktu mengucapkan salam. Tapi kalau keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, nah juga menjaga kebersihan sekolah. Nah, seperti contoh kayak tepat waktu, mengucapkan salam, itu kan berarti saling menyayangi dan saling menghormati. Intinya ini gini Bapak Ibu, langsung saja ya. Jadi kita kalau keyakinan kelas, buat peraturan kelas itu harus dengan kata-kata yang lebih halus mulai dari sekarang. Jadi kamu nggak boleh makan, kamu nggak boleh ini. Jadi kami harus murid yang semangat belajar. Nah, semangat belajar ini kan diartikan semangat berarti ya nggak boleh bermain HP, nggak boleh ngobrol, nggak boleh tidur. Nah, itu mencakup semuanya. Jadi lebih rinci tapi juga lebih halus bahasanya, seperti itu. Kami yang murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kata peduli dengan teman-teman tuh artinya banyak. Bisa tidak boleh berantem, gak boleh olok-olokan, saling menghormati. Nah, seperti itu. Jadi kita itu kurikulum merdeka sekarang dituntut untuk lebih soft dan soft. Namun Bapak Ibu mohon maaf, kita sekarang ada di generasi dan gempuran zonasi, gempuran zaman pandemi. Jadi Bapak Ibu harus lapis-lapis ya sabarnya nih, karena ya memang itu tadi seperti yang dikatakan Pak Berniadi juga kemarin di persoalan kan memang gara-gara zonasi juga gempuran pandemi. Maka dari itu solusinya kita harus bahasa Jawanya ngelus anak ya. Jadi keyakinan kelas ini dimunculkan oleh Kemendikbud ya. Jadi kita harus lebih halus. Nah Bapak Ibu, ini langsung saja nih, bagaimana kalau peraturan sekolah baru? Kalau peraturan sekolah itu kan masih umum, kita ini Kemendikbud masih nyodongin ke keyakinan kelas dulu. Jadi lingkup yang kecil, nanti kecil, kalau sudah tertata baru bisa besar ke peraturan sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita itu harus lebih soft ke anak. Walaupun ya di gempuran itu tadi, di era gempuran yang seperti ini kita harus berlapis-lapis sabarnya ya. Nah langsung saja. Nah ini peraturan. Nah bedanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau keyakinan cukup tanggung jawab. Nah dilarang mengganggu orang lain. Nah itu bahasanya harus lebih halus, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya di tabel itu. Nah itulah perbedaan keyakinan dengan peraturan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti CGP ini, saya juga sudah menerapkan keyakinan. Dulu saya belum tahu, jadi saya menyebutnya kesepakatan kelas. Jadi anak-anak pada waktu jam semester baru saya kasih lembaran-lembaran itu tanpa nama. Wes tulisan apa yang kamu pengen di pelajarannya Bu Arum. Anak-anak tuh nulis gak boleh bermain HP. Waktu itu kan masih belum HP, tidak boleh main HP, itu mengganggu teman sebangku. Nah, jadi anak-anak bisa mengutarakan apa yang dia mau di pelajaran saya. Terus Bu Arum kalau mengajar yang menarik, jangan membosankan, karena bahasa Inggris itu saya nggak tahu gitu. Terus ada juga bahasa Inggris itu kenapa Bu bahasanya kok bas-bas gitu. Jadi Bu Arum ngajarnya pelan-pelan ya, jangan sulit-sulit. Nah gitu. Jadi anak-anak itu apa ya, bisa mengutarakan apa yang dia mau. Jadi Bapak Ibu kalau bisa nanti, ini kan sudah pertengahan ya, nggak apa-apa. Nanti kalau awal-awal kenaikan kelas atau baru semesteran itu Bapak Ibu diusahakan membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya coba ya. Jadi anak-anak ada yang dulu bermain HP, ayo kesepakatan kelas kita kan waktunya baru nggak boleh main game Bu. Jadi HP-nya saya bawa, saya ambil dulu. Nah, terus saya kan juga nggak boleh makan ya. Kalau minum saya izinkan, kalau makan enggak. Bu, itu kesempatan kelas kita kan nggak boleh makan, berarti nanti teman-temannya. Tapi saya nggak mau nyuruh ngeraktir teman-temannya ya. Maksudnya, ayo peringatan pertama loh ya. Jadi anak-anak itu nggak terpaksa melakukan peraturan kelas itu. Jadi karena itu dari anak-anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan, ayo tidak boleh rame, tidak boleh apa, itu kan berarti kita memaksa anak ya. Kalau itu kan berarti
keyakinan dari anak dan harus dipatuhi oleh anak itu sendiri. Kita kan hanya mengarahkan saja. Akan Bapak Ibu maraton Nah ini salah satunya. Ini juga jadi perdebatan publik kemarin Bapak Ibu. Penghargaan kita itu sebenarnya nggak boleh ngasih hadiah ke anak-anak. Itu sangat tidak boleh untuk kurikulum yang sekarang. Nah kalau zaman dulu saya juga pernah melakukannya. Jadi yang dapat nilai bagus itu saya apresiasi pernah itu. Tapi sebelum saya di sini saat saya masih pernah sukuan di mana ini di Mojago itu saya pernah itu memberi anak yang dapat peringkat 1 saya kasih coklat waktu saya masih kuliah belum tahu Nah itu sebenarnya kalau zaman sekarang sudah nggak boleh karena itu sama aja dengan ini menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Dengan begitu kan anak-anak, oh berarti saya harus pinter nanti dapat coklat dari Bu Arum. Loh teman-temannya yang gak dapat coklat jadinya, ayo besar coklat isok tuku dewe. Nah gitu juga nggak boleh, itu juga sama mematikan motivasi anak. Jadi cukup nilai itu saja. Jadi jangan boleh memberikan penghargaan atau hadiah ke anak-anak itu sekarang tidak kalau bisa diusahakan tidak boleh apalagi kita untuknya mengajar SMP kalau TK itu PAUD pun nggak boleh. Kalau PAUD kan ayo yang bisa permen 1 apa gitu. Nah PAUD pun sekarang juga tidak boleh Bapak Ibu yang sudah sekolah penggerak PAUD TK itu sekarang tidak boleh memberikan penghargaan berupa hadiah ke anak-anak. Nah ini yang ini tadi. Nah karena sejatinya kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu yang dirasakan anak-anak juga, apalagi usia yang sekarang. Aku tadi Bapak Ibu 5 menit lagi. Nah kasih sayang dan rasa diterima anak-anak itu memang apalagi masih SMP, masih mencari jati dirinya, masih butuh kasih sayang dari benar orang tua, terutama di sekolah ini dari kita. Nah juga kesenangan, notabene anak-anak itu karena kenapa Mas Nadiem kan bilang kita harus memerdekakan, memusatkan kepada anak. Nah kenapa? Karena notabene anak itu suka kesenangan, suka bermain Nah selanjutnya makanya ada sekarang metode pembelajaran melalui bermain, game. Nah itu tadi karena notabene anak-anak itu suka bermain. Nah kebebasan juga ada penguasaan, bertahan hidup pasti Nah itu tadi dari keempat itu tadi memang harus butuh kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yakni kita sebagai seorang guru harus bisa mengarahkan Nah pesannya dari ini tadi, ingat kita itu harus menuntun dan mengarahkan anak, menuntun bukan menuntut. Saya sendiri juga masih belajar Bapak Ibu di sini juga sama. Saya kebanyakan biasanya juga menuntut anak, ayo nilai kamu sudah 80, ayo kalau bisa 90 kalau ujian 90 saya juga belum puas Bapak Ibu, ayo kamu pinter kamu pasti bisa 100. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu sekarang. Jadi kita nggak boleh menuntut anak. Maka dari itu kelas 7 Bapak Ibu juga penyesuaian sudah tidak ada KKM. Nah kembali ke ini lagi. Nah itu tadi